Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Luar biasa ya kan? Jadi mereka mau berdebat dengan Yesus. Mereka mengatakan mereka melanggar adat istiadat. Jadi ada istiadat dari orang Yahudi ini, saudara, yaitu mencuci tangan. Jadi itu sangat apa dengan mereka? Berpengaruh dengan iman mereka itu. Mencuci tangan ini ada acaranya, saudara. Itu namanya netilat yadaim. Jadi mereka memiliki sebuah mangkok spesial, ada 2 tempat tangannya, jadi supaya jangan. Jadi itu adatnya. Jadi apa yang mereka pertahankan ini adat Yahudi itu mereka pertahankan, dan mereka merasa kalau orang tidak melakukan adat dengan benar, maka itu sudah melanggar hukum agama. Ya, agama mereka itu termasuk budayanya di dalam. Makanya kalau kita baca kitab Perjanjian Lama itu banyak adatnya itu. Budayanya, budaya daripada orang Yahudi. Artinya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka ada juga di dalam itu ditulis, ya. Jadi mereka ini marah dan menuntut kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, melanggar yang namanya netilat yadaim." Itu dia yang dilanggar, netilat yadaim. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Nah ini, jadi Yesus menjawab, ya. Luar biasa, masih lumayan Yesus mau menjawab. Kalau saya itu nggak mau lagi menjawab itu. Orang nggak jelas. Dikatakan, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Wah, artinya adat istiadat ini lebih diutamakan oleh orang Yahudi daripada perintah Allah. Nah, ini dia. Ayat 4, sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Jadi Yesus langsung menyampaikan salah satu daripada 10 perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Jadi artinya Yesus menyampaikan menghormati ayah dan ibu itu lebih penting daripada adat istiadat. Sementara orang Farisi dan orang ahli Taurat ini, saudara, lebih mementingkan adat istiadat. Jadi adatnya orang Yahudi ini ketat, saudara. Makanya mereka sampai berkata begitu. Kemudian ayat 5 Yesus berkata, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Jadi ini Yesus menyampaikan kepada mereka, kepada ahli-ahli Taurat ini, bahwa ada ajaran yang salah di situ, yang sudah kalian buat. Kalau orang sudah memberikan persembahan kepada Allah, tidak perlu lagi dia memelihara ayah dan ibunya. Itu yang salah. Salah itu, kata Yesus.
Perintah Allah itu hormatilah ayahmu. Artinya memelihara ayah dan ibu itu adalah perintah Allah. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah Allah. Tapi kalau hanya cuci tangan atau kasih persembahan, itu adat istiadat, kata Yesus. Kasih persembahan itu adat istiadat, artinya dibuat. Dari zaman Abraham itu ada persembahannya. Sudah ada itu. Ya. Tetapi di hukum yang diberikan di 2 loh batu itu ada 10 perintah Allah. Itu yang lebih penting. Nah, ini salah satunya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mengajarkan uang pemeliharaan akan orang tuamu itu, ayah ibumu itu, kau pakai untuk persembahan. Itu maksudnya pernyataan Yesus ini. Yesus mengatakan, kita baca sekali lagi. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, jadi alasan itu untuk tidak memberi, mungkin memberi uang, memberi apalah, ya, makanan ayah ibunya. Nah, dia beri alasan, mereka sudah mengajar, ahli-ahli Taurat ini sudah mengajar orang Yahudi, beri saja persembahan itu. Walaupun nggak makan ibumu dan ayahmu. Nah, itu sudah pas itu. Itu dia. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya atau ibunya. Itu yang diajarkan oleh ahli Taurat. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi hanya oleh karena adat istiadatmu, ya, kamu meniadakan firman Allah. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi mereka berdebat, ya. Tuhan Yesus mempertahankan firman Allah, mereka mempertahankan adat istiadat. Ya. Makanya Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, itu. Hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, mengenai cuci tangan itu, mengenai persembahan kepada Allah itu, yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah ajaran perintah manusia. Tetapi mengasihi ayah dan ibu itu adalah perintah Allah. Jadi artinya tergantung kita, saudara. Kita mana yang kita pilih. Kita mau mengikut adat istiadat orang Yahudi, atau kita mengikut perintah Allah. Itu saja. Perintah Allah yaitu menghormati ayah dan ibu. Memelihara ibu. Apalagi ibunya sudah tua. Jangan nanti bilang, tidak ada uangku, Bu. Sudah kuberikan persembahanku tadi di gereja. Tidak perlu lagi kamu makan. Salah, saudara. Harus lebih mementingkan ibu kita, ayah kita. Kita beri dia makan. Kalau ada uang yang lain juga kita bisa lah memberikan persembahan. Tetapi lebih utama perintah Allah daripada adat istiadat. Nah, itu yang sebenarnya begitu, saudara. Jadi ada pilihan-pilihan dan itu tergantung kita, saudara. Jadi Yesus mengajarkan bahwa firman Allah harus diutamakan daripada adat istiadat. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.
Makanan ini, mengenai makanan ini. Jadi makanan itu kalau dimakan, itu tidak menajiskan. Nah, tapi yang keluar dari dalam, dari mulut itu, itulah yang menajiskan orang. Ini ajaran Yesus ya. Ayat 12, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, ini jadi ajarannya ini jadi batu sandungan bagi orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi dia sedang mencabut akar-akar daripada orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat. Artinya mereka itu tidak ditanam oleh Allah sendiri, tidak ditanam oleh Bapakku katanya. Artinya mereka ini adalah tanaman liar. Ya, tadi sudah kita dengar bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang yang mengajar tentang Tuhan, tentang Allah, tentang kerajaan Allah tanpa diutus oleh Allah sendiri. Makanya Yesus mengatakan mereka adalah pencuri dan perampok. Jadi tanpa pengutusan mereka menjadi orang yang menjadi pengajar orang Yahudi. Yesus mengatakan mereka itu sebenarnya adalah pencuri, mencuri status kursi Musa. Nah, itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa mereka itu harus dicabut. Akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi Yesus mengatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang buta. Jadi kalau orang buta menuntun orang buta, maka mereka pasti jatuh ke dalam lubang. Artinya Yesus mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sebenarnya buta tentang kerajaan Allah. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka bercerita tentang kerajaan Allah kalau mereka tidak pernah tahu tentang kerajaan Allah itu. Itu maksud Tuhan Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, Petrus ini adalah muridnya, saudara. Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Nah, artinya makanan itu dibuang ke jambannya itu setelah itu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi pemahaman tentang yang menajiskan ini berbeda dari sudut pandang orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi ini, bahwa yang menajiskan orang itu adalah makanan. Mungkin mereka makan babi, makan unta. Ya, kalau di dalam agama Yahudi itu, saudara, ada banyak makanan yang haram. Unta nggak boleh dimakan, kelinci nggak boleh dimakan, udang yang dimakan itu nggak boleh dimakan, ikan lele nggak boleh dimakan. Bukan hanya babi, banyak sekali. Unta, apalagi kencingnya onta, nggak bisa lah untanya aja nggak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Ya, itu Yesus mengatakan itu, bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Tapi kalau orang Yahudi, orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa yang menajiskan itu adalah makanan.
Jadi ini ada perbedaan sudut pandang. Ya. Jadi menurut Yesus apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, yaitu perkataan, ya sumpah serapah, kedengkian, itu artinya berasal dari dalam, dari perbendaharaan. Ya. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu yang tidak keluar dari dalam hati ini, melalui mulut keluar dia. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah itu, hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, inilah perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa kalau makanan tidak menajiskan. Tadi ini mereka ini kan tidak mencuci tangan, tidak menajiskan. Tapi memang kalau makanan itu terlalu banyak dimakan juga bisa membuat orang sakit. Kalau makan babi banyak lemaknya, makan unta, makan ikan lele, makan udang, itu nggak boleh, kelelawar. Itu memang haram, makanya diharamkan itu karena itu akan membuat saudara kita bisa sakit. Cobalah kalau ada orang yang sudah darah tinggi, dia makan udang itu yang besar-besar itu, bisa sebentar lagi dia dead atau stroke. Nah, itu maksudnya sebenarnya supaya kita hidup lebih tertib, jangan rakus maksudnya lah. Artinya makanan itu bukan membuat najis, tapi membuat sakit bisa. Tapi yang membuat najis itu adalah apa tadi kata Tuhan Yesus? Dikatakan adalah pikiran yang jahat. Jadi orang yang berpikiran jahat itu harus bertobat. Bukan yang berbuat baik. Yang berbuat baik itu jangan bertobat jadi berbuat jahat. Terbalik itu, saudara. Jadi orang yang berbuat jahat itu sebenarnya yang perlu bertobat. Bukan yang baik, orang baik. Dia memuliakan Tuhan, dia menghormati ayah dan ibunya. Dia mengasihi sesama manusia, nggak perlu bertobat itu. Kalau dia mengasihi sesama manusia, kan dia melakukan perintah Allah. Tapi yang perlu bertobat itu yang memiliki pikiran jahat, yang suka memfitnah. Nah, itu dia. Ini di sini kan, pikiran jahat. Segala pikiran jahat itu membuatmu najis, kata Tuhan Yesus. Itu yang membuat najis, yaitu pikiran jahat. Ini ya, kita baca ya ayat 19 ini, Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Apa itu pikiran jahat? Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi ini, saudara, jadi di situ lihat ya, ini adalah standarnya yang menentukan apa itu najis atau tidak. Jadi kalau yang masuk dari luar itu masuk melalui mulut itu tidak menajiskan. Tapi yang keluar dari hati yang jahat, yang keluar dari dalam hati, yaitu membunuhlah, berzinalah, cabullah. Aduh, kalau apalagi cabullah. Istri orang diambil, istri 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu cabul, itu pikiran jahat. Mengambil istri orang lagi. Mencari-cari gara-gara sama istri, menceraikan istrinya, memberikan surat cerai. Tapi kalau Yesus tidak bisa menerima hal itu, salah itu. Kalau menurut Yesus nggak boleh bercerai. Walaupun sudah kasih surat cerai, kata Yesus, itu adalah tidak sah. Dan dia mengatakan kalau orang yang sudah bercerai mendapatkan surat cerai dan dia menikah dengan orang lain lagi, itu berzina menurut Yesus. Ya, contohnya adalah seorang suami. Dia bercerai di pengadilan. Dia dapat surat cerai. Kemudian kawin lagi dengan orang lain.
Tuhan Yesus bilang itu adalah zina, berzina. Kemudian istrinya yang diceraikannya itu menikah lagi dengan orang lain. Nah, ia membuat istrinya berzina juga. Jadi artinya sebenarnya pasangan suami istri yang sudah pernah menikah, Yesus mengatakan tidak boleh berpisah kecuali maut memisahkan. Kecuali apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi orang yang bercerai itu sebenarnya dan menikah dengan orang lain lagi itu berzina. Itu kata Tuhan Yesus. Bukan saya yang bilang itu, saudara. Jadi yang menajiskan itu tadi pikirannya, pikiran jahat itu. Dilihatnya istrinya sudah mulai tua, dia cari gara-gara. Dia cari alasan. Dan memang itu kalau di dalam hukum Musa itu, memang boleh. Gara-gara ketegaran hati, ya. Kan gara-gara hati orang Israel pada hari itu mendesak Musa untuk memberikan kepada mereka surat cerai. Yesus pernah mengatakan itu. Kita mau baca ya. Matius 19. Ya. Di sini dikatakan di ayat 3 ini, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kata Tuhan Yesus. Oke? Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi Yesus mengatakan, kecuali karena zina, artinya kecuali karena kamu menginginkan zina, artinya kamu mau memberontak terhadap Allah, maka kamu, ya artinya kamu mau memberontak lah. Kalau kau sudah memberontak, ya kamu mau berzina. Maksudnya karena kamu mau berzina, ya ulah buat saja. Artinya kamu tidak mau menurut kehendak Allah. Jadi kalau kamu sudah memberikan surat cerai pun kepada istrimu, kalau kau kawin dengan perempuan lain, kamu juga berzina. Itu menurut aturan hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah, jadi murid-murid Yesus mengatakan lebih baik jangan kawinlah kalau begitu aturannya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, itu dia. Jadi artinya, kalaupun ada surat cerai, kalau orang yang sudah bercerai itu menikah dengan orang lain lagi, maka itu adalah zina. Jadi itulah ajaran Yesus, saudara. Ajaran Yesus berbeda dengan ajaran biasa. Dia lebih ketat. Ya, lebih daripada hukum Taurat. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia menggenapi hukum Taurat itu. Meningkatkan aturannya. Kalau hanya melihat saja, Yesus mengatakan melihat. Kalau ada seorang laki-laki yang melihat perempuan dan menginginkannya,
ia sudah berzina dalam hatinya. Jadi orang yang sudah melihat orang perempuan mungkin cantik dan ingin berzina dengan dia, hanya dalam hati, Yesus mengatakan orang itu sudah berzina, artinya berdosa. Itulah hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya hukum yang diberikan itu berada di atas hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tadi, kalau berzina itu artinya sudah melakukan zina itu. Tetapi ini belum. Hanya melihat dan menginginkannya. Ah, itu sudah berzina, kata Tuhan Yesus. Itu maksud Tuhan Yesus. Bukan maksudnya tidak melakukan hukum Taurat. Bukan, lebih daripada hukum Taurat. Jadi hukum yang diberikan Tuhan Yesus itu lebih daripada hukum Taurat. Ya, itu maksudnya ya saudara. Jadi apa yang dipertahankan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, semuanya itu adalah adat istiadat. Nah, mencuci tangan lah, memberikan persembahan lah, itu adat istiadat. Tapi menghormati ayah dan ibu, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Allah. Makanya dia masuk di dalam 10 perintah Allah. Itu tidak main-main itu. Musa mengambil 2 loh batu itu, berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu bukan hanya sekali. 2 kali dia datang menghadap Tuhan itu 40 hari 40 malam untuk mengambil 10 perintah Allah. Jadi itu sangat penting. Makanya Yesus mengatakan, ini kan salah satu. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu lebih penting daripada hanya cuci tangan atau membuat persembahan. Lebih penting. Mari kita belajar untuk mengerti mana yang lebih penting. Nah, Yesus mengatakan ini ya. Jadi kalau yang masuk ke mulut itu, ya akhirnya di kejambannya itu. Ya, tapi kalau ada yang dari pikiran jahat itu, itulah yang membuat najis ya. Jadi menurut Yesus yang membuat najis itu adalah pikiran hati yang jahat. Jadi kalau ada yang memakai ayat firman Tuhan ini kecuali karena zina, itu sebenarnya bukan maksudnya istrinya yang berzina. Dia yang menginginkan berzina. Kecuali karena dia mau berzina, artinya memang sudah mau melanggar perintah Tuhan itu. Jadi makanya dia menceraikan istrinya, makanya dia kasih surat cerai. Jadi itulah alasannya untuk dia bisa menikah dengan yang lain. Tapi Yesus mengatakan kalau dia menikah dengan orang lain lagi, walaupun dia sudah kasih surat cerai, itu berzina juga. Kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, itu berzina juga. Artinya peraturan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tidak boleh bercerai. Ya sama aja kan? Walaupun sudah ada surat cerai, kalau menikah lagi, itu namanya berzina. Itu aturan daripada Tuhan Yesus ya. Silakan mau ikut Yesus atau ikut yang lain, tidak masalah. Yesus tidak pernah memaksa. Silakan. Hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini adalah hukum yang keluar dari Allah yang berfirman. Jadi Allah datang untuk meluruskan ini. Allah yang datang dari sorga menjadi manusia untuk meluruskan pengajaran yang sudah salah selama itu. Masa-masa dahulu itu sebelum Yesus datang, dia mau meluruskan itu. Karena banyak orang-orang Yahudi, yang penting ada surat cerai. Dapat istri satu, kasih surat cerai, kawin lagi. Dapat ini lagi, kawin lagi. Makin ada kekacauan. Jadi semakin tidak tahu dia mana anaknya, entah anak dia atau orang itu semua. Artinya merusak garis keturunan. Nah, jadi Yesus menyampaikan ini supaya cara berpikir orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat ini berubah.
Baik, kita teruskan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Berarti begini saudara, ini perempuan Kanaan ini sudah lama dia berseru-seru, "Tolong, tolong, tolong aku Tuhan, tolong aku anak Daud." Sudah diikuti terus. Artinya Yesus berjalan, dia dari belakang berteriak-teriak, tolong aku, anakku kerasukan setan." Akhirnya murid bilang, ini orang mengganggu saja ini. Mengganggu saja dia. Jadi murid-muridnya bilang, udah usir aja dia Tuhan Yesus. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini dia. Jadi ini ayat yang sering dipakai oleh orang untuk mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Ini dia. Jadi Yesus mengatakan ini kepada perempuan itu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Wow. Dia tidak putus asa. "Tolonglah aku Tuhan." Dia menyembah lagi. Dia tidak menolak. Jadi Yesus ini kalau dia disembah, dia tidak pernah menolak. Padahal Yesus sudah memberikan satu hukum bahwa hanya kepada Allah boleh menyembah. Tetapi di sini dia disembah. Dia tidak menolak. Apa artinya itu, saudara? Bagi saudara, apa artinya itu? Berarti dia sudah melanggar hukum yang telah dia buat sendiri. Tapi Yesus tidak merasa bahwa dia telah melanggar hukum. Artinya, betul yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, Allah yang berfirman itu datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Jadi dia menerima penyembahan karena dia adalah Allah. Theosinhologos. Ya, baca itu di dalam kitab Injil Rasul Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Theosinhologos. Allah itu adalah Allah yang berfirman. Di ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Makanya dia tidak menolak penyembahan itu. Jadi kalau Yesus bukan Allah, dia pasti sudah menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Kita baca sekali lagi ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Nah, jadi memang dalam bahasa Yunani dikatakan di situ theosinhologos. Hologos, bukan logos, tapi hologos. Allah itu adalah Allah yang berfirman. Makanya dia masuk, kalau kita lanjutkan dia ke ayat ketiga ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya. Jadi apa yang disampaikannya ini, hologos, firman maksudnya ini hologos. Kita baca ya, di dalam Yohanes 1.
Yohanes 1 ayat 1 kan. Enachi in hologos, kai hologos sin proston theon, kai theos sin hologos. Theos sin hologos. Itu artinya Allah itu Allah yang berfirman. Ya, Allah yang berfirman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi oleh yang berfirman itu. Siapa yang berfirman itu? Allah. Allah yang berfirman itu adalah Allah. Jadi Allah yang berfirman itu menjadi manusia. Di ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14. Kai hologos stars egeneto. Allah yang berfirman itu menjadi manusia. Ya, dikatakan di sini. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu dia, Allah yang berfirman, hologos. Hologos. Ya, Allah yang berfirman itu menjadi manusia. Jadi perempuan ini saudara terus datang kepada Yesus. Tolonglah aku, tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, Yesus langsung mengatakan kata-kata yang kasar ini, saudara. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, menurut Yesus, di luar daripada orang Israel itu, di luar daripada orang Yahudi itu, anjing menurut Yesus. Ngeri kan? Ngeri itu. Orang kafir maksudnya. Jadi Yesus mengatakan tidak layak, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Artinya bagi umat Israel, bagi orang Yahudi. Tidak layak diberikan kepada anjing, katanya bagi orang yang di luar daripada Yahudi. Ya kita ini termasuk, apa ini kata Yesus kan? Itu, Yesus mengatakan ini. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi orang ini, perempuan Kanaan ini datang. Terus, walaupun dia dikatakan anjing, dia mengatakan anjing pun bisa makan dari remah-remah tuannya. Artinya, anjing itu juga milik tuannya. Ya kalau ada di rumahnya kan berarti kan dia miliknya tuannya itu. Nah, itu keyakinannya, itu imannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Artinya Yesus juga tidak menolak, ya. Jadi dia tidak menolak. Dia hanya mengetes bagaimana sebenarnya pandangannya tentang Allah. Apakah Allah itu kejam? Apakah tuan yang di rumah itu kejam sekejam itu? Ada satu rumah, ada tuan di situ, ada rumah, ya, ada anak-anak di situ, ya, anak-anaknya makan di meja, anjingnya makan di bawah meja itu. Artinya mereka serumah. Artinya Allah itu sebenarnya mengasihi semua yang ada di dalam rumah itu. Tuhan itu mengasihi semua yang ada di dalam rumah itu, walaupun itu anjing. Jadi itu yang membatalkan perkataan orang bahwa Yesus hanya datang kepada orang Israel. Yesus datang untuk semua orang. Bahkan di dalam rumah itu, Tuhan itu juga merelakan apa yang jatuh dari meja tuannya, dari meja anak-anak itu makan, boleh dimakan oleh anjing itu. Artinya, Yesus datang untuk memberi hidup untuk semua orang. Gitu juga kayak saya ini, saya punya anjing. Saya malah kasih makanannya lebih baik, lebih mahal. Itu dia. Kalau yang sekarang ini orang yang pelihara anjing, makanannya lebih mahal daripada makanan orang. Nah, itu. Jadi sebenarnya
Yesus sayang kepada semua orang. Hanya dia mau melihat, mengetes perempuan ini. Apakah dia memiliki iman. Dan ternyata dia memiliki iman. Dia percaya bahwa Tuhan itu, Tuan rumah itu, anjing itu percaya bahwa Tuan rumah itu baik. Yang membuat kesalahan ini sebenarnya kalau seandainya anjing itu merasa tuannya itu jahat, nah itu dia yang masalah. Tetapi anjing ini, jadi orang Kanaan ini, perempuan Kanaan ini yakin bahwa Allah itu baik. Tidak mungkin hanya untuk orang Yahudi dia datang. Itu maksudnya. Jadi dari sinilah kita dapat penjelasan bahwa Yesus itu bukan hanya datang untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Jadi melalui kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Makanya ketika dia kembali ke surga, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Itu perintahnya. Gak mungkinlah dia mengatakan itu kalau dia hanya datang untuk orang Yahudi saja. Kan lebih baik dia bilang, jadikanlah bangsa Yahudi muridku. Nah ini, jadi Yesus itu datang untuk semua bangsa. Makanya dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, semua bangsa boleh jadi murid Yesus. Jadi orang Kanaan ini pun yakin bahwa Allah itu, Allah yang maha besar itu, yang telah datang ke dalam dunia itu, mengasihi semua orang. Jadi hanya mengetes ini tadi, saudara ya. Jadi langsung sembuh anaknya. Itu iman. Jadilah. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia nggak bilang pun sembuhlah anakmu, enggak. Jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Sangat besar kuasanya. Hanya mengatakan itu, saudara. Itulah tanda-tanda keilahian Yesus. Dia tidak mengatakan sembuh. Enggak. Dia hanya mengatakan jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Maka anaknya sembuh. Itulah tandanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mana ada orang yang menyembuhkan orang, jadilah padamu yang ini. Nggak ada kan? Paling dia bilang sembuh. Dia berdoa. Ya kan begitu. Kalau Yesus beda. Ya. Bahkan dia membangkitkan orang mati aja nggak bilangnya sama Lazarus itu, hiduplah kau Lazarus, bangkitlah kau. Enggak. Dia bilang, Lazarus, marilah keluar. Kan udah beda sebenarnya itu. Itu dia menganggap bahwa Lazarus masih hidup itu. Luar biasa. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya karena kita ini memiliki keterbatasan sehingga kita tidak mengenal dia. Ya. Namun kalau kita memiliki iman, maka apa yang terjadi kepada perempuan ini terjadi juga bagi kita, saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu tidak hanya mengasihi orang Yahudi saja. Nah, kalau kita memiliki keyakinan itu, maka Yesus memberkati kita. Ya. Yesus memberikan apa yang kita kehendaki. Seperti dia katakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi Yesus sangat baik. Sangat baik itu. Semuanya disembuhkannya. Semuanya orang disembuhkannya. Jadi Yesus datang untuk semua orang, saudara. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi.
Maka kita bisa bernyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nah, gak mungkinlah Yesus yang bertobat. Orang baik bertobat menjadi jahat, itu salah. Tapi orang yang jahat, yang memiliki pikiran yang jahat itu, itulah yang harus bertobat. Ya, bertobat dari perbuatan jahat menjadi berbuat baik. Seperti Yesus ini berbuat baik. Semua orang sakit disembuhkannya. Dia tolong mereka. Dia tidak meminta bayaran. Itulah Yesus. Kan baik dia kan? Coba pergi ke rumah sakit kalau sudah lumpuh. Ratusan juta pun mungkin nggak sembuh. Tapi Yesus menyembuhkannya dengan gratis. Coba kau pikirkan, kalau kau yang buat itu, kau ambillah uang, kau udah kaya. Tapi Yesus dia berbuat itu, saudara ya. Jadi Yesus sangat mengasihi. Entah dari mana-mana, dia nggak kenal dari mana, tiba-tiba datang ditaruh di depan kakinya. Mereka meletakkan di kaki Yesus, semua orang sakit. Nah, mungkin kalau kita itu, ini apa ini, buat repot aja ini. Ya. Tapi Yesus sabar, ya, karena kasihnya, dia berbelas kasihan. Jadi dia sembuhkan semuanya itu. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini Allah Israel yang disembah. Jadi artinya begini, menurut mereka ini ada Allah Israel, ada Allah orang lain juga yang bukan Israel. Jadi sejak zaman itu, 2000 tahun yang lalu itu, sudah ada Allah Israel, ada bangsa-bangsa lain lagi. Jadi ada itu, Allah orang lain itu ada. Yesus ini sangat baik, saudara. Dia mengasihi semua orang. Tetapi orang-orang Israel, orang Yahudi itu, ya memuliakan Allah Israel. Allah itu menurut orang Kristen itu adalah nama panggilan, bukan nama yang sebenarnya. Jadi nama sebenarnya daripada Allah kita adalah Yesus. Makanya Yesus di dalam doanya, pada Yohanes 17, Yesus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Yesus pernah mengatakan itu ya, saudara. Kita baca ya. Kita baca biar jangan salah mengerti ya. Yohanes 17 ayat 11. Yesus mengatakan ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Di mana kita bisa melihat itu, saudara? Kita lihat dari Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ya, malaikat Gabriel ini berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Gabriel itu siapa yang suruh? Allah, ya kan? Jadi Yesus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Dikatakan di sini, Gabriel menyampaikan kepada Maria, jadi anak yang engkau lahirkan itu nanti berikan namanya Yesus. Ada tertulis itu di Matius pasal 1 juga ada. Dan dikatakan kepada Yesus, berilah namanya Yesus. Kita baca ya, biar kita mengerti. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak, artinya maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, ini didengar oleh Yusuf, suami Maria, ketika dia bermimpi. Dalam mimpi diberikan namanya Yesus. Jadi kepada Yusuf dikatakan beri namanya Yesus. Kepada Maria juga dikatakan beri namanya Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ketika ia berdoa itu, Yohanes 17 ayat 11 itu
mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Allah kita itu Yesus. Namamu artinya nama Allah. Nama Yesus. Jadi nama Allah kita itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah Yesus. Tapi kalau kita bilang dia Allah itu panggilan. Jadi pencipta langit dan bumi beserta segala sesuatu kita panggil dia Allah. Kalau bahasa Batak dia Debata. Bahasa Nias dia Lowalangi. Itu panggilan saja. Tapi namanya yang sebenarnya ialah Yesus. Itu saudara. Ya. Jadi tidak salah kalau kita menyembah nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan apapun yang kamu minta dalam namaku. Artinya dalam nama Yesus kamu akan menerimanya. Dan aku melakukannya. Ya, Yesus sudah mengatakan itu. Jadi kenapa kita membahas ini itu dari teolog ini, teolog itu. Mari kita dengarkan Yesus. Karena Yesuslah Allah itu. Bukan teolog. Bukan orang-orang yang baru lahir 100 tahun kemudian. Bukan yang baru lahir 300 tahun kemudian. Ini ajaran Yesus. Jadi mari kita memihak kepada Yesus lah. Yang memihak kepada yang lain. Nanti kita disesatkan. Ya. Oke. Itulah nama Allah kita. Ya. Allah dalam orang Kristen itu artinya nama panggilan. Ya. Nama yang sebenarnya adalah Yesus. Nah, jadi jangan salah mengerti, beda. Beda dengan yang saudara kita yang lain. Yang lain kan beda. Nggak usah kita urus itu. Yang kita urus adalah kita sendiri. Ya. Nama Allah kita yang kita sembah adalah Yesus. Baik. Kita teruskan. Matius 15 ayat 32 sekarang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Itu Tuhan Yesus itu apa? Berbelas kasihan. Bayangkan ya saudara, kalau saudara lain sudah menyembuhkan orang, menolong mereka, terus saudara berbelas kasihan lagi sama mereka, mau kasih makan. Apakah itu sesuatu yang jahat? Wah, itu sangat baik. Makanya di dalam nyanyian orang percaya itu, Yesus sangat baik, sungguh amat baik. Iya, karena Yesus memang sangat baik, saudara. Cobalah rumah sakit itu buat begitu. Udah disembuhkannya orang, terus dikasihnya makan, kemudian baru disuruh pulang, nggak bayar apa-apa. Wah, baik kali lah rumah sakit itu. Kalau ada di situ di Medan ini, ada rumah sakit yang nggak dibayar, terus kasih kita makan lagi, kurasa sebentar penuh itu rumah sakit. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Yesus sangat baik. Tidak ada tandingannya. Tidak ada yang pernah buat seperti itu. Bahkan ada saudara-saudara kita sekarang ini yang menjadi penyembuh itu nggak memberi makan itu. Tapi Yesus sangat baik. Makanya kita percaya kepada Yesus. Dia adalah Allah kita yang kita sembah. Ya. Yesus sangat baik. Yesus adalah Allah kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah dari mulanya. Dia datang mengambil rupa sebagai manusia. Dia menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Caranya dia menyelamatkan, bagaimana? Dia mengajar. Dia memberitahukan kebenaran. Supaya orang-orang yang menjadi pengikut dia berbuat kebenaran. Mengenal Allah yang benar dan berjalan di jalan yang benar. Sehingga hidup dari orang-orang yang mengikut dia menjadi hidup orang yang berkenan kepada Allah.
Melalui itulah dia menyelamatkan dari ajarannya. Tetapi setelah itu, dia memberi diri untuk menjadi korban keselamatan. Itu dia. Jadi artinya, ketika orang-orang yang diajarnya itu sudah sadar semua, kan harus ada korban tebusan. Di perjanjian lama ada korban tebusan. Jadi dia beri dirinya, dia yang tidak bercacat, ya. Dia memberi dirinya untuk korban keselamatan. Makanya dikatakan dia adalah juru selamat. Jadi dia menyelamatkan. Ini tuh bukan hanya mati di kayu salib, tetapi dari ajaran. Dia mengajar dulu cara menyelamatkan manusia itu, dia mengajar berfirman. Makanya dikatakan tadi Yohanes 1 ayat 1 tadi itu, dia adalah Allah yang datang untuk berfirman. Oke, setelah berfirman dia menyampaikan seluruh apa kehendak Allah, apa yang baik. Maka setelah itu orang sadar dan dia orang yang sudah menyesal, orang yang bertobat dan menerima penghapusan dosa sepenuhnya ketika dia disalibkan. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya waktu dia disalibkan. Penyelamatan itu ada prosesnya. Mulai dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Itu adalah misi penyelamatan manusia. Ya. Tapi kalau hanya kita andalkan dia sudah gantung di kayu salib itu saja, tanpa tahu kita kebenaran, tanpa kita diajar, ya kita nanti akan berbuat dosa terus. Karena Yesus sudah mengajar bahwa orang yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28. Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Makanya dia perlu mengajar yang baik. Beginilah yang baik. Jadi Yesus mengajarkan itu, saudara. Dan dia bukan hanya ngomong, dia memberikan teladan seperti tadi. Banyak orang sakit, dia berbelas kasihan. Itu teladan. Jadi Yesus adalah teladan kita. Kalau Yesus berbelas kasihan dan dia mengajar kita untuk melakukan hal yang serupa, yaitu berbelas kasihan. Jadi artinya kalau kita berbelas kasihan, artinya di dalam pikiran kita tidak ada pikiran yang jahat. Maka kita diperhitungkan sebagai orang yang baik. Ya, ketika akhir zaman datang, Yesus mengatakan bahwa orang yang baik akan keluar untuk hidup yang kekal. Tetapi orang yang jahat akan keluar untuk dihukum. Itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan. Makanya dia sudah ajar. Artinya kalau tidak terima pengajarannya, hanya menerima penebusannya, orang itu nanti akan menjadi orang yang tidak melakukan kehendak Allah sehingga ia berbuat jahat. Itu maksudnya. Kalau orang yang tidak menerima pengajaran Yesus itu, dalam pikirannya itu pikiran jahat. Walaupun dia sudah beragama Kristen, tapi kalau dia tetap berbuat jahat, dia akan dibangkitkan juga untuk dihukum. Tapi orang Kristen yang sudah menerima pengajarannya, melakukan yang baik, dan dia menerima penebusan dosanya, maka ia akan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi itu maksud Tuhan Yesus. Berbelas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang situ. Sudah 3 hari bersama-sama dengan dia. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu?
Wah. 7 jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ada mujizat di sini, saudara. Dari 7 roti dapat memberi makan 4.000 orang laki-laki. Ya kalau kita hitung ini tambah perempuannya berapa itu? Ya sama anak-anak. Ya taruhlah 8.000 orang. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya kalau dia hanya berfirman saja, hanya mengatakan ini, langsung orang sembuh. Hanya mengatakan, jadilah padamu apa yang kamu kehendaki, bisa sembuh. Dan tidak pakai peralatan kedokteran. Begitu juga untuk melipat gandakan roti ini. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memecahkan saja. Maka terjadi pelipat gandaan. Bisa itu. Allah bisa buat itu? Bisa. Allah kita itu Allah yang maha besar. Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Maha kuasa. Makanya dia bisa memberi makan 4.000 orang laki-laki ini hanya dengan mengucap syukur atas 7 roti ini. Mengucap syukur saja. 7 roti dan beberapa ikan. Jadi bisa memberikannya. Jadi artinya apa yang bisa kita lihat? Hanya kita lihat roti itu. Tapi Allah kita itu adalah roh. Nah ini dia. Allah kita itu roh. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat itu bagaimana dia melakukan itu. Karena dia adalah roh. Jadi dia melakukannya. Itu bisa terjadi pelipat gandaan. Ya. Karena dia memang Allah. Itu dia saudara yang kekasih. Kalau dia bukan Allah, bagaimana? Karena Allah itu mencipta itu hanya dengan berfirman. Jadi apa yang kita pelajari itu tadi Allah yang berfirman. Firman itu adalah Allah. Kalau bahasa Yunani tadi, Theosin Hologos. Allah itu Allah yang berfirman. Jadi Allah yang berfirman itu menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang berfirman. Sehingga ketika dia memberi makan ini, roti itu cukup untuk 4.000 orang lebih. Nah, kalau dia manusia biasa, mana bisa itu? Nggak mungkin. Ya. Karena ada yang bisa buat itu. Hanya Yesus yang bisa buat itu. Jadi dia memberi makan mereka. Apa tidak baik apa yang dibuatnya? Baik. Musa juga pernah. Ya, ketika dia menerima firman dari Allah. Jadi, kalau Musa itu adalah utusan. Ya, dia menerima firman dari Allah, kemudian firman yang dia terima itu dia sampaikan kepada umat Israel. Sedangkan Yesus tidak. Dialah yang berfirman. Itu bedanya Musa dengan Yesus. Ya. Ketika mereka di padang gurun, 40 tahun lamanya orang Israel itu makan mana? Makan roti sorga. Jadi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin. Kalau bisa dia memberikan makan 40 tahun orang Israel itu. Kalau dihitung orang Israel pada masa itu ada 600.000 orang yang bisa berperang laki-lakinya. Berarti kalau kita kali berapa itu? Kali 2, kali 3, atau kali 5 karena keluarga. Bisa 3 juta orang yang diberi makan manna setiap hari 40 tahun. Jadi Allah itu luar biasa saudara. Jadi jangan mengecilkan Allah. Allah itu bisa melakukan apa saja.
menurut kehendaknya. Maka Yesus mengatakan, percayalah kepada aku. Kalau kamu sudah memakan daging dan meminum darahku, kamu menerima hidup yang kekal. Percayalah kepada aku. Itu jaminan daripada Tuhan Yesus, ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Jadi itu saudara, kita bisa mempelajari di sini tadi bahwa Yesus itu baik. Itulah teladan. Ya. Untuk kita bisa menjadi orang baik, mari kita meneladani Yesus saja, bukan yang lain. Memberikan teladan yang baik kepada kita. Jadi yang menjadi teladan kita adalah Yesus. Bukan Rasul Yohanes, bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus. Yesuslah teladan. Ketika ia melihat banyak orang dan dia melihat mereka lapar, dia memberi makan. Dia berbelas kasihan. Lah itulah yang diinginkan Yesus kepada semua orang yang menjadi pengikutnya, kepada murid-muridnya, supaya memiliki hati seperti dia. Itu dia. Keinginan Yesus seperti itu. Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberikan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi kasih yang ada di dalam Yesus itu, ya, supaya ada di dalam kita, kata Yesus. Dia berdoa untuk itu. Biar kita memiliki kasih. Jadi itu kalau di dalam bahasa Yunani dia agape, bukan filia. Agape itu adalah memberikan secara gratis, cuma-cuma, tanpa balasan, tanpa mengharapkan balasan. Itu kasih agape. Jadi Yesus sudah berdoa untuk itu, untuk murid-muridnya, supaya kita memiliki kasih agape. Jadi Yesus menginginkan kita memiliki kasih seperti dia. Jadi Yesus adalah teladan yang baik untuk hidup yang baik. Karena pada akhirnya saudara, semua orang yang ada di dalam kuburan, yang kita baca tadi, di akhir zaman itu akan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Yesus juga. Semua yang jahat dan yang baik dibangkitkan. Tetapi ada perbedaan. Orang yang telah berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Nah, jadi terserah saudara yang kekasih, ini adalah firman Tuhan dan ini adalah kesaksian daripada Matius, murid Yesus langsung. Dan apa pengajaran Yesus telah ada di sini? Mari kita menerimanya. Kalau kita mau menerimanya, marilah kita mengikut Yesus dengan benar sesuai dengan kitab Injil ini. Mari kita lakukan firman Tuhan. Ya, kalau ada yang bercerita tentang Yesus dan dia orang yang tidak berjumpa dengan Yesus dan tidak pernah berbicara dengan Yesus, itu sangat-sangat diragukan. Apalagi dia baru lahir 200 tahun kemudian. Ya, saudara, demikian saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan biarlah firman ini mengubahkan hidup saudara dan saya. Sehingga kita semakin mengenal siapakah Allah yang benar itu. Allah yang benar itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Allah yang benar itu adalah hanya satu. Namanya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati.